Sorry ass DJ. Luo Feng tersenyum ringan, meskipun penampilan serigala patah kali ini adalah yang paling tidak terduga, yang membuat Luo Feng paling bahagia adalah Yuan Shu. Nenek moyang asli pernah dipenjara oleh kehendak asli alam semesta asli untuk era tanpa akhir, tetapi kultivasi tidak pernah berhenti, dan sekarang dapat dianggap sebagai akumulasi. Kapten, bukankah kamu menangkap dewa sejati yang kekal? Tanya kera raksasa. Kera raksasa dan yang lainnya tidak menemukan bahwa Luo Feng telah memperbudak dewa sejati yang abadi. Yah, aku akan mencoba melihat apakah aku bisa memperbudak. Luo Feng tertawa. Kapten, jika berhasil, kita akan memiliki kekuatan tempur dewa sejati abadi lainnya. Qi Yan tersenyum. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Luo Feng tersenyum. Kemudian Luo Feng memasuki ruang di pesawat ulang-alik jarum putih. Ketika Luo Feng memutar tangannya, sebuah menara mini muncul di tangannya, yang merupakan menara bintang. Irina, Luo Feng memanggil dengan lembut. Sosok lembut terbang keluar dari menara bintang, sayapnya yang seperti kupu-kupu sedikit mengepak, dan sepasang mata biru-biru menatap Luo Feng secara emosional. Tuan, suara yang menyenangkan terdengar, dan Irina membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Di mana dewa sejati abadi barusan? Luo Feng bertanya. Irina menunjuk ke tanah di satu sisi, dan elemen air yang kuat muncul di sana, bagian atas tubuhnya sedikit membungkuk ke arah Irina, Tuan. Lata, ini tuanku. Irina menunjuk Luo Feng, mulai sekarang, perintah tuanku adalah perintahku, dan kamu harus mematuhinya sepenuhnya. Ya, Tuan, kata Lata, lalu sedikit membungkuk ke arah Luo Feng, Tuan-tuan. Nah, Lata, apakah kamu tahu mengapa ras elemental ingin bertarung melawan negara Su saya terlepas dari biayanya? Luo Feng berpikir sejenak, lalu melanjutkan, seberapa banyak yang kamu tahu? Karena ini sangat tidak masuk akal, jika Anda melihat peta, keluarga elemen seperti kecebong, dengan ekor panjang memanjang sampai ke negara perbatasan ras manusia, negara Su. Anda harus tahu bahwa, ekor, ini hanya terbentuk dalam 10 reinkarnasi. Dan satu sisi adalah kelompok etnis puncak, suku iblis, dan sisi lainnya adalah kelompok etnis puncak, aliansi peta timur. Tentu saja, negara umumnya tidak berbatasan satu sama lain. Bahkan di antara kelompok etnis yang sama, ada beberapa kekuatan kecil yang saling menopang. Bahkan di wilayah yang sangat dingin di mana Luo Feng sekarang, itu awalnya milik kelompok etnis yang lemah. Di sini, alam semesta virtual dari berbagai ras tidak akan terganggu. Kembali ke Master-Master, saya tidak tahu betul tentang masalah ini. Lata dengan hormat berkata, ras elemental selalu mematuhi orang-orang kudus. Saya pikir ini adalah keputusan orang-orang kudus. Sein Clan, Luo Feng memegang dagunya di tangannya. Saya tahu dari informasi yang saya dapatkan bahwa Sein Clan paling suka menekan beberapa jenius. Mungkinkah untuk menekan Raja Kerajaan Su? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sebuah menara kecil berwarna darah diam-diam terbang dengan kecepatan tinggi dalam cuaca yang sangat dingin. 7 pembangkit tenaga dewa sejati abadi duduk bersama dan mengobrol tentang panen baru-baru ini. Salah satu pembangkit tenaga listrik tidak berbicara, itu adalah Xia. Pada saat ini, kesadaran Xia terhubung ke jaringan guntur api dari keluarga elemen. Paman ketiga, Anda mengatakan bahwa manusia memiliki kejeniusan, dan kelompok etnis menawarkan hadiah 8 miliar jasa militer, kata Xia terkejut. Ya, manusia ini dikatakan jenius yang langka di benua asal, dan bahkan bakat raja kerajaan Su belum tentu lebih baik darinya. Paman ketiga berkata dengan sungguh-sungguh. Bakatnya sangat bagus. Xia terkejut. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu hanya dewa sejati yang abadi. Paman ketiga berkata dengan nada menghina, seorang jenius yang belum dewasa bukanlah apa-apa. Paman ketiga, temukan dia. Xia berkata, 80 miliar eksploitasi militer akan memberi kita harta yang relatif baik yang disebut suci. Selain itu, pasti ada banyak hal baik dalam diri manusia. Saya pikir kami memiliki tim dewa sejati abadi dalam cuaca dingin yang ekstrim dalam 2 hari terakhir. Dia seharusnya ada di tim itu. Paman ketiga berpikir sejenak dan berkata perlahan. Aku juga mencari tim itu. Sepertinya tim Lata dibunuh oleh mereka, kata Xia marah. Saya telah menghubungi beberapa tim,
dan begitu saya mengetahuinya, mereka akan segera memberi tahu saya. Paman ketiga berhenti, hal-hal yang saya berikan kepada Anda masih mudah digunakan. Ini sangat mudah digunakan, dan saya telah membuatnya lebih cepat bagi saya untuk mendapatkan prestasi militer. Ini yang aku pinjam, jangan sampai hilang. Kata paman ketiga dengan serius. Ya, ... 5 bulan kemudian, aku ingin binasa bersamamu. Dewa elemen air sejati yang abadi, terbakar dengan kekuatan suci, bergegas menuju Luo Feng, dan kemudian meledakkan dirinya. Sayap bulu Slater Wu di belakang Luo Feng bersinar terang, dan pada saat yang sama mereka terlipat, membungkus Luo Feng, dan kekuatan domain mutiara bintang laut tiba-tiba meningkat. Bang! Penghancuran diri menyebabkan suara keras, tetapi kekuatan itu terkunci dengan kuat dalam jarak yang sangat kecil oleh manik-manik bintang laut, dan gelombang kejut lainnya, Yuan Zhu dan yang lainnya dapat dengan mudah menanggungnya. Sebenarnya ada sangat sedikit teknik rahasia seperti sungai mayat hidup. Bahkan jika kamu adalah dewa sejati yang abadi, jika kamu mati, kamu mungkin mati selamanya, bisik Luo Feng pelan. Bersihkan medan perang dan segera pergi. Perintah Luo Feng. Di dalam pesawat ulang-alik jarum putih, iblis itu mengguncang gelas anggur dan berkata dengan lembut, termasuk hari ini, sudah 5 bulan sejak kami datang ke tempat yang sangat dingin ini, dan sebagian besar lawan yang kami temui dalam 5 bulan terakhir tidak cukup untuk menonton. Kapten, aku merasa semakin sedikit orang kuat dalam cuaca dingin yang ekstrim, dan kita tidak akan terbunuh oleh kita. Pria kuat itu juga jarang menggoda. Kamu pikir itu indah? Ada ratusan ribu dewa abadi elemen air di negara ini saja, dan kami hanya membunuh berapa banyak, kata Polang dengan nada menghina. Yah, Bing Sui, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba berteriak, sesuatu terjadi pada angin dingin. Kapten, tim angin dingin tidak jauh dari kita, dan mereka dikepung oleh 3 dewa sejati yang abadi. Tim asli Anda? Tanya Luo Feng, apakah 130 tahun cahaya ke arah 30 derajat barat laut? Ada 2 tim manusia yang dipimpin oleh dewa sejati abadi yang disergap. Itu dia. Bing Sui tampak cemas. Pesawat ulang-alik jarum putih segera mengubah arahnya, 130 tahun cahaya, untuk pesawat ulang-alik jarum putih, itu hanya 20 atau 30 detik. Di medan perang saat ini, keempat dewa sejati abadi saling menahan, tetapi masih ada dewa sejati abadi elemen air yang terus-menerus menyerang dewa sejati void umat manusia. Dewa sejati void terbakar dengan kekuatan suci, mengangkat pedang berat di tangannya, tetapi membawa embusan angin dan menghantam dewa sejati void, dan dewa sejati void mengangkat tombak panjang di tangannya dan memblokir pukulan dengan pegangan dari pistol. Dan dewa sejati void di belakang memegang kapak dan menebas pembangkit tenaga yang memegang pedang Epi. Pembangkit tenaga listrik Epi menderita pukulan ini, dan napasnya terengah-engah. Oleh Qiang, sebuah lightsaber terbang dari kejauhan dan mengenai tombak, menghentikan serangan tombak sejenak dan membiarkan orang kuat Epi mengambil kesempatan untuk menghindari pukulan itu. Siapa? Dewa sejati void yang menggunakan tombak itu meraung, tetapi gerakan di tangannya tidak mandek sedikitpun. Begitu tombak itu tersapu, dia akan menggesek pembangkit tenaga listrik Epi. Namun, sudah terlambat, sesosok telah menipunya, dan sebuah pedang menyeringai, itu adalah Sue Qiong. Pada saat ini, Luo Feng menghadapi dewa sejati abadi yang telah dibantai di antara dewa sejati void ras manusia. Sial, dewa sejati abadi yang menghadap Luo Feng meraung, Ji, apakah detektormu tidak mendeteksi musuh di dekat sini? Sial, siapa yang tahu bahwa detektor mereka lebih canggih dari milikku? Dewa sejati abadi bernama Ji berteriak sebagai tanggapan. Dewa sejati abadi yang bertarung dengan Luo Feng akan berbicara, tetapi dia menemukan bahwa keinginannya telah dipukul dengan keras, dan dia berdiri di tempat. Luo Feng tersenyum, baju besi basaltik Luo Feng diam-diam mengungkapkan celah, dan setetes air emas dengan cepat terbang menuju dewa sejati yang abadi. Bahkan, selama pertempuran, Luo Feng akan menempatkan cincin dunia di bagian dalam baju besi basalnya. Ketika bertemu dengan dewa sejati abadi yang bisa memperbudak, Luo Feng akan membiarkan Irina langsung menerobos cincin dunia dan memperbudak dewa sejati abadi yang tidak sadarkan diri. Adapun tubuh dewa Irina, itu dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi itu hanya akan mempengaruhi kekuatannya. Irina mengendalikan tubuh dewa menjadi hanya seukuran sebutir beras, dan dengan cara ini, dia masih bisa dilindungi oleh baju besi basal.
Morosa dan kera raksasa juga bergegas untuk membantu dua dewa sejati abadi lainnya, sementara Luo Feng dan anggota tim lainnya pergi untuk menyelamatkan medan perang dewa sejati Void. Tidak ada lagi ketegangan tentang hasilnya, dan dalam waktu sekitar 20 detik, pertempuran berakhir. Luo Feng melihat tim, hanya ada dua Yong dan dua pemain yang tersisa. Meskipun orang kuat Epi dan Bing Sui sedang membersihkan medan perang, mereka telah bersama dan berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Sementara anggota tim sedang membersihkan medan perang, dua dewa sejati abadi terbang ke Luo Feng. Terima kasih atas penyelamatanmu. Jika bukan karenamu, tim kami akan musnah. Menjadi ras manusia, memang seharusnya begitu. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Saya kapten pasukan Feng Shuang, nama saya Storm. Dewa sejati abadi yang sedikit lebih tinggi diperkenalkan. Saya wakil kapten, dan nama saya Ling Shuang. Dewa sejati abadi yang sedikit lebih kurus diperkenalkan. Saya kapten pasukan kera gila, orang gila. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Luo Feng melihat sekeliling, dan anggota tim membersihkan medan perang. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi dulu. Oke, seperti biasa, semua rampasan kali ini adalah milikmu, kata Feng Feng. Setelah Feng Feng selesai berbicara, dia mengambil dua cincin dunia dari dua pemain dan melemparkannya ke Luo Feng. Luo Feng mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Terima kasih, kali ini kami memiliki anggota tim kami dan anggota tim Anda adalah kenalan lama. Dan hanya ada 4 orang yang tersisa di tim Anda. Jika Anda percaya, Anda bisa datang ke harta istana kita bisa pergi jauh bersama. Kedua dewa sejati abadi saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus setuju dengan Luo Feng. Karena jika tidak ada kepercayaan mutlak antara orang-orang kuat, mereka tidak akan pernah memasuki harta istana satu sama lain. Namun, mereka dari klan yang sama dilindungi oleh sistem militer. Jika pihak lain berani menyerang klan yang sama, mereka akan dihukum karena kejahatan klan, dan mereka akan diburu dan dibunuh. Dan itu baru saja diselamatkan oleh pihak lain, dan bukan jika mereka tidak setuju. Untuk sementara, dua dewa sejati yang abadi tidak tahu bagaimana menjawab. Kapten, aku bisa mempercayai mereka. Orang kuat Epi datang dan berkata, angin dingin, bukannya aku tidak percaya. Kami telah menderita kerugian besar, dan sudah waktunya untuk kembali ke barak untuk beristirahat. Tidak masalah, bagaimanapun, daerah yang sangat dingin ini penuh dengan medan perang. Kami akan mengirimmu kembali untuk naik. Jika kamu diserang oleh musuh di jalan, kami akan menjagamu, datang dan berkata. Oke, dewa sejati abadi bernama Storm akhirnya mengangguk, tetapi itu membuat angin dingin dan Bing Sui tersenyum bahagia. Di dalam pesawat ulang-alik jarum putih, kera raksasa menuangkan segelas anggur untuk badai. Badai, jika Anda bergabung dengan tim kami, 5 dewa sejati abadi kami dan 6 kekuatan tempur tingkat dewa sejati abadi dapat berjalan menyamping di tanah yang sangat dingin ini. 6. Storm memandang Ling Shuang dan bertanya dengan heran, mungkinkah ada di antara kalian yang memiliki dewa sejati yang kosong yang dapat mengerahkan kekuatan dewa sejati yang abadi? Ketika Polang mendengar ini, dia berjalan ke arah mereka, meregangkan tubuhnya ke depan, dan berkata kepada badai yang sedang duduk, ini aku. Tindakan Polang menyebabkan badai sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Kera raksasa itu tertawa dan berkata, amarah orang Polandia seperti ini, jangan dibawa ke hati. Kekuatan ini sangat bagus. Ling Shuang tersenyum pahit. Kami awalnya memiliki 9 anggota tim. Jika kami bisa bertahan, kami akan memiliki tingkat kekuatan yang abadi setelah waktu yang lama. Kakak Lei Hu, kata angin dingin dengan getir. Lei Hu adalah bibit yang bagus, tapi sayangnya dia baru saja dibunuh oleh dewa sejati abadi itu. Feng Feng juga menghela nafas. Jika bukan karena kakak Lei Hu, aku akan dibunuh oleh dewa sejati abadi itu sekarang. Dewa sejati Void lain yang selamat berkata dengan sedih. Kapten Matman, wakil kapten kera raksasa, kurasa kita tidak bisa tinggal. Storm memandang Void Trugat yang sedih, tim kami mengalami kerusakan berat ini dan perlu disesuaikan. Yah, seharusnya begitu, kata Luo Feng. Faktanya, Luo Feng juga tahu bahwa jika dua dewa sejati yang abadi ini disimpan, selama mereka tidak mengalami pengudusan, tidak akan ada bahaya di tempat yang sangat dingin ini, namun ini sangat merugikan perkembangan Yuanzhu dan lain, tidak ada. Baiklah, saya harap Anda akan menyesuaikan diri sesegera mungkin.
Kera raksasa tidak punya pilihan selain mengatakannya. Angin dingin, apakah kamu ingin tinggal? Ling Xuang bertanya. Wakil Kapten, keadaanku saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Han Feng melirik mata besar Bing Sui yang berair, menggertakkan giginya, dan melanjutkan, sebaiknya aku kembali dengan Kapten. Tidak masalah. Luo Feng tersenyum lembut dan berkata dengan keras, Kapten Storm, pinjamkan anggota ini padamu. Aku berjanji untuk tidak membiarkannya bertarung, tetaplah di pesawat jarum putihku di hari kerja. Haha, baik Feng Feng dan Ling Xuang tertawa. Pinjam, pasti pinjam. Feng berkata sambil tersenyum, lalu menatap Han Feng, tetap, ini pesanan. Ya, Kapten. Han Feng menjawab dengan penuh semangat. Hahaha, ada tawa di satel jarum putih. Pada saat ini, negara pusaran keluarga elemen. Kerajaan pusaran didirikan kurang dari 50 kali, dan penguasa kerajaan secara nominal hanyalah Raja Dewa yang tidak digunakan untuk pertama kalinya. Di ibu kota, yang mulia yang cantik, pembangkit tenaga listrik elemen air berlutut di tanah dengan hormat. Jika ada yang bisa melihat wilayahnya, mereka akan menemukan bahwa ini adalah Raja Dewa yang tidak berguna. Dia adalah penguasa Vortex. Di atas aula utama, seorang pria kuat dalam bentuk manusia berdiri membelakanginya. Dia berdiri di sana, dan seluruh ruang terpengaruh. Terkadang kilat dan guntur muncul, dan terkadang 100 rumput menghancurkan tanah, membakar ruang. Di sebelahnya adalah pembangkit tenaga listrik elemen api, dan pembangkit tenaga listrik elemen api berdiri 3 langkah di belakang sosok manusia, menunjukkan rasa hormat. Raja Api, bagaimana rencananya? Kata keberadaan humanoid, suaranya menggelegar. Kembali ke Raja Suci, rencananya sudah setengah jalan. Tidak akan lama sebelum Su Hua akan menemani negara Su dan dihancurkan sepenuhnya oleh klan kita, Raja Api berkata dengan hormat. Jika ada orang yang mengenal mereka hadir, mereka akan terkejut dengan identitas mereka. Karena Raja Api dari keluarga elemen adalah yang terkuat dari keluarga elemen, dia bisa disebut Raja Elemen, dan statusnya setara dengan Qin Zheng dari ras manusia. Dan Raja Suci bahkan lebih mencengangkan, karena dia adalah salah satu pemimpin klan suci di antara 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan, dan juga salah satu dari 5 pembangkit tenaga listrik teratas di benua asal, dan salah satu dari 3 orang suci-suci klan. Karena itu, tidak sulit untuk memahami bahwa ada Raja Dewa yang menyusut di bawah aula. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan, kata Raja Suci. Apalagi yang harus diperintahkan Raja Suci? Raja Api masih bertanya dengan hormat. Manusia tingkat dewa sejati abadi yang aku katakan terakhir kali, kamu harus membunuhnya. Ya, oke, ayo bersiap-siap, perintah Raja Suci. Ikuti kehendak Suci. Setelah Raja Api selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, suara menghina Raja Suci terdengar di aula. Tidak ada yang akan mengambil langkah itu. Kelompok badut Qi Guoksu, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak berguna. Setelah Raja Suci selesai berbicara, dia menghilang di atas aula. Dan penguasa negara, yang berlutut di bawah, tidak berani bangun, sangat dingin. Dalam pesawat ulang-alik jarum putih, Feng Feng dan Ling Xuang sudah pergi dengan dewa sejati Void. Ada istana berbentuk menara di timur laut kita, sebuah tim yang terdiri dari 4 dewa sejati abadi, dan 20 dewa sejati Void. Detektorku baru saja mendeteksinya. Luo Feng bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin melakukannya? 4 dewa sejati abadi, hanya dengan melihat jumlah orang, kita berkurang 1. Kera raksasa itu pura-pura berpikir. Haha, wakil kapten, apakah kamu gatal? Tanya Yuanzu. Primitif, apakah kamu cacing gelang di perutku? Kera raksasa itu menggoda. Aslinya tinggal di perut kamu, mau dipatahkan nggak? Setan itu pun bercanda sambil tersenyum. Luo Feng tersenyum tak berdaya, berjuang atau tidak. Pertempuran, kata tim serempak. Oke, buah penguat sudah siap, aku akan menyelesaikan salah satu dewa sejati abadi sesegera mungkin, dan yang lainnya akan bergantung pada serigala yang patah untuk bertahan sebentar. Perintah Luo Feng. Hal kecil, kata Broken Wolf. Semuanya, jangan khawatir, jika sesuatu terjadi, aku akan menggunakan pesawat ulang-alik jarum putih untuk menyelamatkanmu dari pergi. Luo Feng berkata dengan ekspresi serius,
Tapi mereka mungkin tidak memperhatikan kita punya kesempatan. Han Feng ambil buah yang menguatkan, jika kita sayangnya jatuh, kamu dapat dengan cepat mengendarai shuttle jarum putih dan pergi. Luo Feng lalu berkata kepada angin dingin. Aku juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran, kata Cold Wind dengan cemas. Aku berjanji pada kaptenmu bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi berperang. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Sepertinya mereka telah berbicara untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya Luo Feng dan yang lainnya berbicara dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 detik, dan semua orang siap untuk berperang. Kekuatan ilahi di tangan kera raksasa terus mengembun, dan segera membentuk bola energi yang sangat padat yang terdiri dari kekuatan ilahi. Luo Feng dan Morosa bahkan lebih siap dan bisa bergegas kapan saja. Melihat harta karun seperti istana yang terus mendekat, bola ajaib di tangan kera raksasa akhirnya melemparkannya dengan keras. Luo Feng dan Morosa juga bergerak pada saat yang sama, Morosa memegang tombak di tangannya mengikuti bola ajaib dan menusuk harta istana. Harta karun istana dipercepat dengan tajam, menghindari bola kekuatan suci kera raksasa, dan Morosa juga menyesuaikan tombak dan menyapukannya dengan keras ke menara harta karun istana berbentuk menara. Harta karun istana berbentuk menara tidak rusak, menghantam tanah. Pada saat yang sama, bola ajaib kera raksasa juga meledak di tanah tidak jauh. Tim idiot mana yang berani memprovokasi kita? Harta karun istana berbentuk menara menerbangkan 4 dewa sejati abadi dan 20 dewa sejati void. Luo Feng tidak berbicara omong kosong. Pedang bayangan darah di tangannya langsung menggunakan teknik pedang yang dibuat oleh Luo Feng berdasarkan teknik rahasia ketiga di lantai 8 menara bintang. Itu juga merupakan teknik pedang terkuat Luo Feng sejauh ini. Pisau ringan. Sebuah pisau berkibar menebas 4 dewa sejati abadi dan 20 dewa sejati void. Pisau ini, dewa sejati abadi yang pertama melawan lebih dulu, dan mundur 3 langkah. Dewa sejati abadi kedua melawan dan mundur 4 langkah. Kemudian baju besi abadi ketiga memecahkan celah kecil, dan tubuh dewa hampir ditembus, tetapi sayangnya gagal melukai hati dewa sejati. Dewa sejati abadi keempat mendengus dingin dan menahan sebagian besar serangan berikutnya. Namun, kekuatan serangan berikutnya mengenai Void True God dari makhluk asing di belakang, menyebabkan tubuh Void True God langsung musnah dan hati dewa sejati hancur. Serangan selanjutnya hanya melukai Void True God lainnya. Juga, keabadian keempat meraung pada dewa sejati Void yang jatuh, dan Luo Feng telah menggertak dirinya sendiri di saat berikutnya, melambaikan pedang di tangannya lagi, menebas bagian belakang dewa sejati abadi ini. Dewa sejati abadi ini adalah binatang yang berbeda dewa sejati abadi, kekuatannya adalah yang terkuat di antara keempat dewa sejati abadi ini. 2 dewa sejati abadi lainnya adalah elemen air dewa sejati abadi, dan yang lainnya adalah elemen angin dewa sejati abadi. Aum, dewa sejati Eternal Beast menderita pukulan ini dan meraung dengan marah, kapak perang di tangannya menebas Luo Feng dengan keras. Luo Feng berlari Donghua, salah satu dari 3 warisan inti dari Sungai Timur, dan dengan mudah melarikan diri, dan pedang di tangannya menebas lagi. Manusia sialan, kamu berani membunuh cucuku, juga. Hari ini, kamu akan dikuburkan bersama cucuku. Mengaum dengan marah, kapak perang di tangannya terus menebas Luo Feng, sementara Luo Feng membunuh Wu Yuyi pada saat ini, dan cahaya kosmos dan manik-manik bintang laut sangat ditingkatkan. Pada saat ini, Morosa menemukan dewa sejati abadi yang dipimpin, yang merupakan elemen air yang kuat, dan 4 dewa sejati abadi lainnya secara samar-samar dipimpin olehnya. Dalam pandangan Morosa, status Tuhan sejati yang abadi seharusnya relatif tinggi. Tombak Morosa menusuk dewa sejati abadi elemen air dengan ganas, dan tempat di mana dewa sejati abadi elemen air akan ditusuk tiba-tiba membuka lubang, dan tombak Morosa hanya menusuk lubang itu tanpa melukainya dewa abadi. Bisakah kamu merasakan hati dewa sejatiku? Dewa sejati abadi bertanya sambil tersenyum. Morosa tidak berbicara, tombak di tangannya tersapu dengan ganas, dan tubuh Divine Dewa Sejati Abadi dengan cepat terbelah, dan tombak Morosa masih gagal mengenai Dewa Sejati Abadi. Aku tidak sama dengan Dewa Abadi elemen air lainnya yang kamu tahu. Mereka tidak memiliki kontrol yang sama atas tubuh dewa sepertiku. Dewa Abadi elemen air tersenyum, dan trisula di tangannya menyapu ke arah Morosa tanpa ampun. Di sisi lain, kera raksasa dan pembangkit tenaga listrik elemen angin memiliki banyak kontak, dan tidak ada yang bisa menang. Di sisi lain, Polang tidak terlalu baik.
Meskipun dia menghadapi dewa sejati abadi yang paling lemah, bagaimanapun juga, dia adalah dewa sejati abadi, dan itu adalah dewa sejati abadi urutan ke-17. Polang tidak sebaik lawannya, dari segi ranah dan kekuatan. Satu-satunya keuntungan adalah serigala akan mengendalikan harta istana tingkat dewa sejatinya yang abadi untuk menahan serangan lawan. Medan perang dewa sejati Void bahkan lebih buruk, Yuanzu dan Suekyong sama-sama menyerang 4 orang pada saat yang sama, dan 4 orang yang berurusan dengan Yuanzu dan Suekyong memiliki dewa sejati Void Orde ke-15, dan situasinya sangat kritis. 4 anggota tim yang tersisa harus menghadapi 11 dewa sejati Void. Meskipun mereka memiliki keunggulan di lapangan dan memiliki berkah dari lapangan, mereka secara bertahap tampaknya tidak berdaya. Luo Feng tahu bahwa dia memiliki keputusan cepat di sini, jadi dia diam-diam memulai teknik elemental, dan dewa sejati abadi yang bertarung melawannya jatuh ke dalam momen yang lamban. Tepat ketika perbudakan jiwa Irina akan segera selesai, dewa sejati abadi dari binatang alien benar-benar terbangun. Manusia, kamu benar-benar memiliki keinginan untuk disebut puncak orang-orang kudus. Eternal itu meraung. Hari ini adalah malam tahun baru. Saya berharap semua orang kesehatan yang baik, pekerjaan yang lancar, keluarga yang bahagia, semua yang terbaik, dan tahun sapi yang sejahtera. 2 lagi hari ini. Ini sedikit tidak terduga bagi Luo Feng, karena Luo Feng baru saja menggunakan teknik Lai Yuan dan Luan Minghao untuk menyerang wasiat, dan makhluk asing eternal ini mampu melawan, jelas kehendak makhluk asing dewa sejati abadi ini lebih kuat dari Luo Feng bahkan lebih kuat, hanya dalam hal kemauan, itu sudah dekat dengan Raja para Dewa. Ini agak menarik, tapi saya ingin melihat kejutan apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Luo Feng tidak panik, dan terus menggunakan teknik penjara primordial, dan pada saat yang sama menggabungkan jejak King's Breaking Ki dalam teknik pedang. Alien Beast Eternal diserang oleh kemauan, dan jatuh ke dalam kelesuan lagi, sementara pisau Luo Feng dengan keras menebas langsung ke baju besi tebal perut kiri Alien Beast Eternal. Alien Beast Eternal tiba-tiba terbangun dan berteriak, "Manusia, bagaimana keinginanmu bisa lebih kuat dariku? Mungkinkah keinginanmu telah menembus ranah Raja para Dewa? Anda tahu, dia telah memperhatikan serangan itu, kemauannya barusan, tapi dia masih tidak bisa. Resist akan menyerang." Luo Feng tidak menjawab, tetapi pedang di tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mencoba menebas makhluk asing itu untuk selamanya. Binatang alien itu tidak mau kalah, memegang kapak perang di punggungnya, mencoba memblokir pisau bayangan darah di pinggangnya. Bang! Luo Feng mengalami syok tekad dan tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, suara Luan yang merdu terdengar, dan Luo Feng tiba-tiba terbangun. Pada saat yang sama, seberkas api akan meledak ke dalam jiwa Luo Feng. Sekali menyerang, pasti akan berakhir dengan perbudakan. Luo Feng mendengus dingin, menara bintang yang menjaga jiwa bersinar terang, dan sinar api itu tiba-tiba menghilang. Aku tidak menyangka bahwa ada harta karun tingkat Raja Dewa yang menjaga jiwa. Kekuatan ilahi abadi binatang asing itu terdengar. Kenapa? Apa yang kamu inginkan? Luo Feng mengirim transmisi suara kembali, dan pada saat yang sama mendesak Luan Ming untuk menyerang makhluk asing eternal. Luo Feng terkejut, karena dia menemukan bahwa kekuatan kehendaknya meningkat sedikit, dan metode kultivasi diri yang mandek tiba-tiba mulai beroperasi. Luo Feng sangat gembira. Peluang. Luo Feng sangat senang dapat mengoperasikan metode kultivasi gratis, tetapi dia tidak menganggur. Luo Feng mengintegrasikan Raja Qi yang rusak ke dalam teknik pedang, yang membuat teknik pedang menembus ke puncak menjadi orang suci dalam sekejap. Mati. Cahaya pisau menyapu, menembus baju besi abadi binatang asing, dan cahaya pisau meledak dalam sekejap, menyebabkan jantung abadi dewa sejati binatang asing bergetar hebat, dan nafas layu. Binatang asing itu meraung selamanya, akan meledak, pikiran Luo Feng bergerak, dan bidang bintang laut di ruang terdekat tiba-tiba bergetar, membentuk lapisan cahaya bintang, menghalangi pandangan semua orang. Pada saat yang sama, menara 9 lantai langsung menelan binatang asing itu untuk selamanya. Cahaya bintang menghilang, dan Luo Feng segera bergegas ke Polang, menghalangi dewa sejati abadi yang menyerang Polang. Pergi dan dukung primitif, perintah Luo Feng. Polang melirik dewa sejati abadi dengan enggan, dan kemudian terjun ke medan perang dewa sejati Void. Sial, kamu benar-benar mengalahkan Kisah. Dewa sejati abadi meraung. Kamu tidak perlu peduli tentang ini sama sekali, karena kamu akan jatuh juga, kata Luo Feng dingin.
Ah ah ah. Dewa sejati abadi meraung dengan marah, meledakkan tubuh ilahinya. Aku akan menyerah. Luo Feng mengerutkan kening, dan sayap Wu Yu segera ditutup. Pada saat yang sama, kisaran manik-manik bintang laut menyusut tajam, yang membuat kekuatannya meningkat dengan cepat. Bang! Ledakan itu menyebabkan getaran hebat di angkasa, dan pada saat yang sama, itu juga menyebabkan 2 dewa sejati abadi dan 19 dewa sejati void mengguncang hati mereka. Luo Feng tidak terluka, Wu Yui dan Xuan Wu Armor menahan 99% dari kerusakan, dan Luo Feng dapat dengan mudah menahan sisa kekuatan ledakan. Luo Feng tidak ragu-ragu, dan segera bergegas ke medan perang Void True God. Dengan satu pisau, dia membelah Void True God di seberang Yuan Ancestor menjadi 2. Pada saat yang sama, White Needle Shuttle terbang dan membawa Yuan leluhur masuk, dan Yuan leluhur tidak melawan. Kalian pergi dulu dengan pesawat ulang-alik jarum putih. Luo Feng berteriak kepada orang Polandia dan Sue Qiong yang tersisa. Baru saja, Bai Zhensuo telah membawa yang lain masuk, hanya menyisakan 2 dewa kehampaan sejati, Sue Qiong dan Polang. Ya, Sue Qiong segera terbang menuju pesawat ulang-alik jarum putih. Tetapi serigala itu tidak bergerak, dia melihat 2 dewa abadi yang bertarung antara Morosa dan kera raksasa, seolah-olah dia ragu-ragu. Serigala patah. Luo Feng berteriak dengan bingung, dan pada saat yang sama sebuah pisau menghancurkan hati dewa kehampaan sejati. Polang tidak menjawab, Luo Feng mengendalikan shuttle jarum putih untuk terbang menuju Polang. Polang melirik Luo Feng, tersenyum ringan, dan segera bergegas ke dewa sejati abadi di seberang kera raksasa. Jangan meremehkanku, Polang berkata, suaranya tidak keras, tetapi Luo Feng mendengarnya. Polang, Luo Feng berteriak, tapi Polang tidak menoleh. Ini akan baik-baik saja, Luo Feng berpikir dalam hati, bagaimanapun, kera raksasa membantu, dan Polang bekerja sama dengan harta istananya, dan tidak akan menahan kera raksasa itu. Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, Luo Feng masih mempercepat kecepatannya untuk membersihkan dewa sejati kekosongan yang ingin melarikan diri. Nizi kecil, hati-hati. Kera raksasa itu hanya mengingatkan dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, dinding membran transparan menghantam Luo Feng dan One Dot Universe yang lain. 3 dari Luo Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit tidak jauh. 7 Eternal True Gods perlahan muncul, itu adalah tim Eternal True God yang dipimpin oleh Xia. Xia, kedua Eternals yang masih hidup berteriak dengan penuh semangat. Apakah itu tim dewa sejati abadi? Xia tersenyum aneh, menunjuk Luo Feng, dan kemudian memberi perintah, bunuh mereka semua. Terutama manusia itu. Kapten, kali ini merepotkan. Wajah kera raksasa itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Luo Feng juga berhenti mengejar dan membunuh dewa sejati Void terakhir yang melarikan diri, dan jejak kesadaran dengan cepat terhubung ke jaringan Qin Han dan kera raksasa. Tidak mungkin. Saat pertempuran berlangsung, kamu bawa Polang sedekat mungkin ke shuttle jarum putih. Aku akan memberimu kendali jarum putih, dan kamu bisa melarikan diri tanpa mengkhawatirkan apapun. Bahkan, selama pertempuran, semua anggota tim membuka jaringan Qin Han, sehingga mereka dapat mengunggah prestasi militer. Kapten, aku tidak bisa melakukan ini, aku akan mati bersama. Kera raksasa menjawab dengan penuh semangat. Dengarkan aku, kamu harus melindungi anggota tim, aku dapat dengan mudah melarikan diri sendirian. Luo Feng berkata dengan serius. Tidak, kera raksasa itu menjawab dengan penuh semangat. Aku masih punya kartu Hall. Jika kamu ada di sana, aku pasti akan menyakitimu. Jangan khawatir, kita akan bertemu nanti. Cepat dan pergi bersama tim. Hidup mereka diserahkan kepadamu. Ini adalah perintah. Luo Feng juga menanggapi dengan penuh semangat. Percakapan Luo Feng dengan kera raksasa sepertinya sudah lama, tetapi sebenarnya hanya sesaat. Luo Feng baru saja menghadapi dewa sejati abadi di sisi yang berlawanan. Dan kera raksasa mengambil keuntungan dari serangan dewa sejati abadi yang dia lawan, dan meraih serigala dan dengan cepat mundur ke pesawat ulang-alik jarum putih. Ingin lari, Xia melihat bahwa kera raksasa ingin melarikan diri, dan melemparkan pedang ke kera raksasa dengan tangan yang berubah secara ilahi. Pada saat yang sama, dewa abadi elemen air melambaikan tombak panjang dan ingin mengejar ketinggalan kera raksasa. Pada saat ini, karena kera raksasa membawa serigala yang patah, kecepatannya jauh lebih lambat, dan tampaknya ia tidak dapat menghindari pedang. Qiang,
Pedang itu menghantam harta karun seperti istana serigala patah. Pada saat ini, Polang membuat gerakan yang mengejutkan, dia langsung meledakkan tangan kanan yang dipegang kera raksasa, dan pukulan kuat mendorong kera raksasa ke arah satel jarum putih, sementara Polang dipukul ke arah lain. Dewa sejati abadi yang awalnya ingin mengejar kera raksasa melihat bahwa kera raksasa itu sangat dekat dengan pesawat ulang-alik jarum putih, tetapi dia berharap dia tidak akan bisa mengejar. Jadi saya mengubah arah dan mengejar serigala. Kecepatan ledakan dewa sejati yang abadi sulit untuk dihindari oleh Polang. Pada saat ini, tombak dewa sejati abadi menikam serigala dengan ganas, dan angin kencang yang dibawanya dapat menghancurkan tubuh dewa-dewa sejati Void. Pukulan ini adalah pukulan terkuat dari dewa sejati abadi ini. Polang, kera raksasa yang hendak kembali ke White Needle Shuttle meraung, dan bahkan ingin kembali menyelamatkan Polang. Persetan, Polang meraung marah. Kali ini, dia langsung meledakkan seluruh tangan kirinya. Gelombang kejut yang kuat membuat Polang menghindari pukulan itu, memantul ke jarak tertentu yang abadi, dan mengirim Polang pergi. Serigala mendorong ke arah harta karun itu, dari istananya. Ternyata Polang tidak takut akan bahaya saat ini, menyesuaikan arahnya, dan meledakkan sebagian tubuh dewanya untuk mendorong dirinya menuju harta karun istananya. Dari awal untuk memblokir pedang dengan harta istana, hingga metode peledakan, tubuh dewa mendorong kera raksasa itu menjauh, dan kemudian mendorong dirinya sendiri ke harta tingkat dewa sejatinya yang abadi, sumpah emas, serangkaian gerakan, air yang mengalir, membuat kera raksasa dan dirinya sendiri. Mereka semua keluar dari bahaya jatuh, dan bahkan Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Akhirnya, kera raksasa dan serigala yang patah setidaknya aman untuk sementara. Premisnya adalah Luo Feng dan Morosa dapat menunda mereka. Pada saat ini, Luo Feng, yang melawan 5 dewa abadi sendirian, tidak bisa menahan tawa saat dia melihat istana Bai Zhensuo dan Polang yang jauh. Dewa sejati abadi, yang mengejar serigala, melihat dua harta istana yang jauh, dan merasa sulit untuk mengejar, jadi dia pergi untuk berurusan dengan Morosa. Pada saat ini, Morosa sedang tidak enak badan, dia harus bertarung melawan 4 dewa sejati yang abadi sendirian. Faktanya, kekuatan Morosa lebih tinggi daripada Luo Feng, yang tidak menggunakan teknik primordial dan menghancurkan Raja Qi, tetapi masih sulit untuk berurusan dengan 4 dewa sejati abadi. Apakah kamu benar-benar naif untuk berpikir bahwa 9 dewa sejati abadimu dapat mengalahkan kami? Luo Feng tersenyum ringan, tetapi pedang di tangannya terus memotong ilmu pedang tingkat ke-20. Mengapa Anda benar-benar berpikir bahwa kelompok etnis menawarkan Anda hadiah 8 miliar jasa militer, dan Anda adalah jenius pertama dari umat manusia? Xia tertawa. Aku tidak peduli hari pertama apa, aku hanya tahu bahwa kalian semua harus jatuh hari ini. Luo Feng juga tertawa. Sombong. 4 dewa sejati abadi yang bertarung melawan Luo Feng meraung, Xia juga mengerutkan kening, dan pedang di tangannya bergerak semakin cepat. Lai Yuan, Raja Po. Luo Feng berbisik pelan. Suara merdu terdengar, dan 5 orang yang bertarung melawan Luo Feng menjadi lamban selama 3 saat, sementara Xia dan Dewa Sejati Abadi berjuang untuk melawan. Luo Feng mencampurkan Wang Qi ke dalam teknik pedang dan menebas salah satu Dewa Sejati Abadi yang tercengang, sementara 2 jiwa lainnya menyerang 2 Dewa Sejati Abadi yang tercengang. Xia meraung marah. Sambil menahan serangan Luo Feng, dia mengangkat pedang panjang di tangannya, dan hendak menikamnya seperti Luo Feng. Luo Feng tidak melawan, membiarkan Xia menebas punggungnya, dan teknik pedang yang menambahkan Qi pemecah raja langsung melonjak ke puncak suci, masih menebas Dewa Sejati Abadi yang pusing, secara langsung menghancurkan Dewa Sejati Abadi, hati Tuhan yang benar. Serangan jiwa diblokir oleh Dewa Abadi lainnya yang sadar, sehingga 2 serangan jiwa menyerang jiwa Dewa Abadi, karena Dewa Abadi setidaknya terjaga, sehingga serangan jiwa tidak begitu mudah dihancurkan. Tuhan! Luo Feng tidak mengendurkan teknik primordialnya, meskipun terus menyerang akan menyebabkan kerugian tertentu pada Luo Feng. Luo Feng menggunakan reruntuhan dan kehancuran tingkat kelima, dan langsung meledak menjadi kekuatan yang kuat. Dia menggunakan teknik pedang terkuat, yang telah menembus urutan ke-20, bilah cahaya. Qi pemecah raja langsung menyatu dengan teknik pedang, dan kekuatannya langsung menembus ke tingkat Raja Dewa. Bang! Seluruh ruang bergetar hebat, dan 2 Dewa Sejati Abadi yang koma langsung hancur berkeping-keping, sementara Xia dan Dewa Sejati Abadi lainnya menggunakan teknik rahasia kekuatan suci yang terbakar untuk menahan serangan Raja para Dewa.
Di sisi lain, Morosa bertarung melawan 4 dewa sejati abadi saat ini, dan Morosa sebenarnya berada di atas angin. Pada saat ini, lapisan cahaya dan bayangan di tubuh Morosa sangat cemerlang, dan serangan 4 dewa sejati abadi tidak dapat menembus pertahanan Morosa, dan peningkatan armor Morosa tidak hanya untuk meningkatkan pertahanan, tetapi juga untuk bertahan dan menyerang, peningkatan kecepatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan armor cahaya dan bayangan membuat Morosa menjadi Raja Binatang Buas Dunia yang setara dengan kekuatan 2 Raja Binatang Buas Dunia. Ini memungkinkan Morosa untuk menangani mereka berempat dengan mudah, dan bahkan menyebabkan ancaman satu sama lain berulang kali. Melihat situasi di medan perang semakin memburuk, Xia menjadi cemas. Dia sudah menghubungi paman ketiga, tetapi masih butuh beberapa waktu bagi paman ketiga untuk datang. 3 paman, cepat datang. Xia berdoa dalam hati. Mental Xia saat ini sudah tidak stabil, ketika orang kuat mengalami perubahan mental negatif saat berjuang untuk hidup dan mati, maka itu tidak jauh dari kematian. Qiang, Xia, yang tidak stabil, memblokir pisau Luo Feng, tetapi pisau Luo Feng sebanding dengan puncak suci, dan pedang Xia yang paling berharga dipantulkan. Tuan, pria kuat lainnya yang mampu melawan teknik primordial Luo Feng meraung dengan cemas. Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah dan menebas Xia, yang telah kehilangan senjatanya. Ah! Dewa sejati abadi di sebelah Xia berteriak, tubuh dewa terbakar dengan tajam, dan saat berikutnya meledak, yang membuat Luo Feng harus menarik kembali pisaunya, menutup sayapnya, dan membiarkan domain bintang laut memperkuat kekuatannya. Boom! Ledakan besar itu menghancurkan seluruh ruang dengan raungan Xia. Itu juga berkat fakta bahwa Xuanwu Armor adalah armor perang terbaik. Jika tidak, penghancuran diri yang begitu kuat pasti akan menyebabkan beberapa kerusakan pada Luo Feng. Hal ini dapat dilihat dari pentingnya Battle Armor. Kalian harus tahu bahwa ada banyak orang yang tidak disebut suci Battle Armor meskipun disebut suci. Sial, meskipun penghancuran diri Pati menyelamatkanku, itu juga memukulku dengan keras. Xia, yang terpesona oleh peluru mundur yang meledak, terbang lebih jauh, dan pada saat yang sama memanggil menara berwarna darahnya, coba masuk ke pagoda untuk melarikan diri. Namun, Luo Feng, yang mendapat dorongan untuk menghancurkan energi raja, sangat meningkatkan kecepatannya, dan menampilkan Donghua, 3 keterampilan unik dari Sungai Timur, yang berubah menjadi kecemerlangan, dan menyusul Xia dalam sekejap, dapat mengancam saya seperti ini. Luo Feng mencibir, kecepatannya masih belum berkurang. Memang, di jalan menuju yang kuat, tidak ada yang akan memilih untuk menyerahkan diri demi pasangannya. Ayo buat kesepakatan. Paman ketiga terus mengejar Luo Feng dan berteriak dengan penuh semangat. Kesepakatan apa? Tanya Luo Feng. Kamu kembalikan detektor itu kepadaku, dan aku akan memberimu harta dengan nilai yang sama dan dewa sejati Void ini. Paman ketiga berkata dengan penuh semangat. Oh, kamu pikir aku akan mempercayaimu? Luo Feng tersenyum menghina. Aku akan meletakkan dewa sejati kekosongan dan harta karun ini di satu tempat. Aku tidak akan muncul pada waktu itu, dan aku akan membiarkan seorang pelayan dewa sejati abadi untuk bertemu denganmu. Ini bukan kerugian untukmu. Aku meminjam detektornya. Aku tidak ingin menyinggung orang suci yang meminjam namaku. Tambahkan 3 harta suci lagi, salah satunya pasti harta istana. Kata Luo Feng. Kamu, paman ketiga sangat marah, kamu tidak perlu membuat 1 inci pun. Aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku untuk kembali menyelamatkannya. Luo Feng berkata lembut. 3 bagian disebut harta suci, dan 1 disebut harta suci yang menjaga jiwa dan ditukar dengan harta istana itu. Paman ketiga menahan amarahnya dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, pagoda bintang menyusul, dan Luo Feng mengelak dan memasuki pagoda bintang. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk memburuku lagi. Istanaku adalah puncak kesucian, kamu tidak dapat menghancurkannya, dan aku dapat dengan mudah melarikan diri, kata Luo Feng keras. Seperti yang kamu katakan. 3 harta disebut harta suci, dan 1 harus menjadi harta istana. Paman ketiga menggertakkan giginya, mati-matian menekan amarah di hatinya, dan mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. Manusia sialan, aku takut kamu akan mati dan mengambil hartaku. Selamat bekerja sama. Luo Feng tersenyum. Setengah jam kemudian, kita akan berdagang di sini. Paman ketiga mencibir, saya harap Anda tidak bermain-main. Pasti tidak mungkin untuk berdagang di sini. Luo Feng berkata sambil tersenyum,
pergi ke tebing salju yang menangis untuk berdagang. Tebing salju yang menangis, kamu akan mati, paman ketiga bertanya dengan marah dengan mata terbelalak. Tebing salju yang menangis, jika kamu berani bertarung, maka mari kita mati bersama. Luo Feng tertawa, kamu bisa datang sendiri pada waktu itu, dan kamu tidak membutuhkan pelayan untuk datang. Gila, paman ketiga berteriak, ini adalah kata ganti saya. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, dan dengan cepat meninggalkan Menara Bintang. Yang kedua akan datang. Di dalam Menara Bintang, Luo Feng berkata sambil tersenyum, tebing salju yang menangis, salah satu dari 3 tempat paling berbahaya dalam cuaca dingin yang ekstrim. Ini memiliki daya hisap yang besar saat mendekat, dan tidak mungkin untuk membebaskan diri jika bukan Raja Dewa. Tapi penggunaan energi pemecah raja oleh tuannya setara dengan Raja para Dewa, kata Morosa sambil tersenyum. Morosa kebetulan berada di dekat Menara Bintang ketika ruang kekacauan baru saja terbentuk, jadi Luo Feng memintanya untuk segera bersembunyi di Menara Bintang. Jadi bahkan jika aku melakukannya, setidaknya sampai aku kehabisan ki pemecah raja, satu-satunya orang yang kalah adalah orang suci. Luo Feng juga berkata sambil tersenyum, aku sengaja mengesampingkan leluhur asli dan mereka menggunakan ki pemecah raja, tidak apa-apa. Saya telah melakukan yang terbaik, jika tidak, jika saya memberitahu mereka bahwa saya memiliki dukungan yang kuat, tidakkah ada keinginan untuk membuat kemajuan? Tuan benar-benar dengan sepenuh hati memikirkan leluhur asli. Morosa memuji. Ras manusia laut kosmik saya dan leluhur asli adalah 2 pilar penting. Tidak peduli apa, kita semua harus meningkatkan kekuatan kita. Luo Feng menghela nafas pelan, ngomong-ngomong, saya juga perlu mengumpulkan beberapa jasa militer sekarang, jika aku bisa membantu One is One. Masih ada 2 piala yang belum diproses. Luo Feng tertawa, riak muncul di ruang, dan segera, Luo Feng menghilang di ruang ini. Ketika dia muncul kembali, Luo Feng muncul di dimensi lain, yang merupakan gurun tak berujung. Ada binatang alien besar tergeletak di padang pasir, dan di sampingnya, ada elemen air yang kuat, 2 dewa abadi yang bertarung dengan Luo Feng sebelumnya. Ketika mereka akan menghancurkan diri sendiri, Luo Feng menggunakan Menara Bintang untuk melahap mereka, dan menggunakan sumber Menara Bintang untuk menekan mereka sehingga mereka tidak dapat menghancurkan diri sendiri. Sama seperti Huyanbo yang membuat Zerg Queen Irina tertidur lelap, Luo Feng juga menggunakan teknik rahasia yang lebih canggih untuk membuat mereka tertidur lelap. Perbudakan jiwa akan membangunkan mereka. Luo Feng tersenyum ringan, tetapi jika kamu menambahkan serangan tekad lagi, perbudakan akan jauh lebih mudah. Setelah itu, Luo Feng menggunakan teknik primordial, menambahkan lapisan serangan kehendak di atas teknik rahasia jiwa asli. Akan menyerang hanya akan menghancurkan keinginan yang kuat dan membuatnya kehilangan perlawanannya. Kehendak berbeda dengan jiwa. Ketika jiwa dihancurkan, orang tersebut akan mati, tetapi bahkan jika kehendak dihancurkan, ia hanya akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan tidak akan mati. Selama periode ini, Anda dapat memilih untuk mengendalikan jiwa, atau Anda dapat memilih untuk menghancurkannya secara fisik. Dan tidak ada yang bisa menolak. Dengan kata lain, selama orang yang kuat, bahkan Raja Dewa, selama kehendaknya dihancurkan, maka bahkan makhluk abadi yang hanya bisa memperbudak metode rahasia dapat memperbudak Raja Dewa. Tentu saja, masih banyak kehidupan tanpa jiwa, jadi tidak ada yang namanya pengendalian jiwa. Irina, Luo Feng memanggil dengan lembut. Seorang Ratu Zerg yang cantik dan mempesona terbang keluar dari baju besi basal Luo Feng. Tuan, Irina membungkuk sedikit. Irina, berapa banyak tempat yang tersisa untuk para pelayan jiwa yang bisa kau kendalikan sekarang? Tanya Luo Feng. Jika kamu kembali ke Master, 90 tempat telah digunakan, dan ada 9.910 tempat yang tersisa. Jawab Irina dengan hormat. Ya, Luo Feng mengangguk. Untuk Irina, kehidupan dengan 10.000 sumber jiwa, warisan Luo Feng dari Sungai Duandong memiliki metode perbudakan rahasia yang cocok untuk dia kultivasi, 10.000 jiwa mengontrol pikiran. Metode rahasia ini telah meningkat jumlah budak jiwa yang Irina kendalikan menjadi 10.000, tetapi kerugiannya juga jelas, yaitu, kemampuan perbudakan dari metode rahasia itu sendiri tidak kuat, dan itu hanya bisa mengendalikan yang kuat yang sangat lemah. Kendalikan mereka berdua. Luo Feng menunjuk kedua dewa sejati yang abadi dan memerintahkan. Ya, jadi Irina melemparkan teknik rahasia perbudakan jiwa.
Meskipun dua dewa sejati abadi bergerak sedikit di jalan, mereka tidak bangun. Irina berhasil memperbudak dua dewa sejati abadi lagi. Tuan, ketika kedua pria kuat itu bangun, mereka membungkuk hormat kepada Irina. Bagus sekali. Luo Feng mengangguk. Irina, singkirkan semua pelayan dan coba serangan gabungan. Irina mengangguk, dan kemudian melepaskan semua pelayan dan prajurit Zerg. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi dengan sosok padat. Luo Feng melihat jumlah orang kuat yang padat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Sebelum dia menyadarinya, dia juga memiliki pasukan yang begitu kuat. Irina, serang ke pintu keluar ruang angkasa itu. Luo Feng menunjuk ke kejauhan, dan ada pintu keluar ruang angkasa. Ini adalah menara bintang, di mana Luo Feng ingin mendapatkan pintu keluar ruang angkasa. Ada pintu keluar ruang angkasa. Alasan untuk menyerang pintu keluar ruang angkasa juga sangat sederhana, karena itu adalah ruang lain, yang dapat mencegah akibat dari serangan itu melukai Irina dan budaknya. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyerang pintu keluar pada saat yang sama, serangan itu melewati lorong ruang pada saat yang sama, dan mendarat di suatu titik di ruang di sisi lain pada saat yang sama. Bang! Air laut di ruang itu menyapu langit sekaligus. Dan pada saat berikutnya, semuanya menguap dan seluruh ruang bergetar hebat. Luo Feng bahkan merasa bahwa seluruh menara bintang bergetar sedikit. Melihat kekuatan ini, itu seharusnya berada di puncak peringkat ke-29. Meskipun tidak sebagus kekuatan terendah Raja Dewa dari alam yang tidak dapat digunakan, itu tidak buruk. Luo Feng mengangguk puas. Anda harus tahu bahwa sebagian besar prajurit Zerg yang sebenarnya dikendalikan Irina adalah Dewa Abadi, penguasa kosmos, dan sejumlah kecil penguasa kosmos. Para pelayan para dewa sejati sebagian besar adalah pelayan asli dari para dewa sejati abadi yang Luo Feng kendalikan di lautan kosmik Raja Dewa Qi di awal dan mereka yang dia kendalikan kemudian. Dan hanya ada 3 atau 2 dewa kehampaan sejati, dan kurang dari 10 dewa keabadian sejati. Kombinasi orang kuat seperti itu bisa dekat dengan Raja para dewa. Berkat jumlah hingga 1 juta dan kontrol yang tepat dari Irina telah membuat semua serangan akurat ke satu titik, dan mencapai level terendah dekat dengan Raja Dewa, dari alam yang tidak dapat digunakan. Tingkat serangan, ini tidak mudah. Irina, meskipun kamu hanya dewa sejati, kemampuan kontrolmu sangat bagus. Luo Feng memuji, selanjutnya, kamu harus fokus pada kultivasimu dan menerobos ke tingkat kekosongan sesegera mungkin. Ya, Tuan. Irina menjawab dengan hormat. 2 lagi hari ini. Keluarga elemen, dalam jaringan Fire Thunder. Kimodi, kamu sebenarnya memintaku untuk berurusan dengan dewa sejati yang abadi, kata pembangkit tenaga listrik elemen air bertopeng dengan terkejut. Dici, dewa sejati abadi itu memiliki harta karun yang dapat membuat kekuatannya menembus Raja Dewa. Jika aku tidak takut dia akan memanggil orang-orang kuat dari ras manusia untuk membantunya, aku tidak akan memanggilnya, kamu. Paman ketiga, Kimodi, tersenyum. Harta karun yang telah menembus ke tingkat Raja para Dewa, Dici bertanya dengan penuh semangat, apakah berita itu benar? Aku telah bertarung melawan dewa sejati yang abadi. Jika dia tidak melarikan diri pada tingkat Raja Dewa, aku akan menjatuhkannya. Melarikan diri? Kata Dici sambil tersenyum, jadi kamu datang kepadaku karena ini. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu Dici mahir dalam kemampuan menahan diri? Kimodi berkata sambil tersenyum, hanya saja manusia ingin menemui kita di tebing salju yang menangis. Tebing salju yang menangis memang tempat yang berbahaya, tetapi selama kita tidak jatuh ke dalamnya, kita tidak takut. Dici mengerutkan kening, hanya saja manusia akan benar-benar datang kepada kita untuk menjadi dewa sejati Void. Manusia itu hanya berpikir bahwa dia dapat memiliki kekuatan Raja Dewa untuk waktu yang singkat, berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dari tebing salju yang menangis, jadi dia akan melihat kita tanpa rasa takut. Kimodi berkata dengan dingin. Meskipun tebing salju menangis sedang dalam masa aktif sekarang, kita bersatu. Selama kita tidak jatuh terlalu dalam, kita bisa membebaskan diri dari isapan. Dici berkata, aku hanya tidak tahu caranya, banyak orang akan disebut orang suci. Bagaimana kalau kita mencari beberapa pembantu? Kimodi juga mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mengenal Deiro Master? Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa meminta bantuannya, saran Dici. Singkirkan pikiran ini, saya meminjam detektor dari Deiro Master,
tapi saya tidak menyangka keponakan bajingan saya akan kehilangannya untuk manusia. Kimodi berkata dengan marah, jika detektor tidak jatuh pada manusia di tangan, kita tidak akan begitu pasif sekarang. Hahaha, ternyata kamu telah kehilangan hal-hal yang dikuasai Deluo. Dici tertawa dan tertawa, dengan sifat keledai yang keras kepala itu, aku harus mencabik-cabikmu. Kamu masih tertawa? Aku tidak mampu menjadi penguasa Deiro. Kamu harus segera memikirkan siapa lagi yang bisa membantu. Kimodi sedikit jengkel, bahkan jika aku memberi keledai keras kepala itu detektor yang sama, nilai, dia akan benar jika dia tidak bisa mengatakannya. Aku menyimpan dendam. Aku baru saja melihat putra raja kedua negara badai. Dalam waktu setengah jam, dia akan dapat tiba di tebing salju menangis. Jika dia bisa diundang, aku tidak takut berapa banyak orang yang akan manusia tuju, panggil saja. Di Cizi dia berhenti tertawa dan berkata dengan serius, aku hanya tidak tahu apakah dia mau. Ini paha, tapi bisakah kita mengundangnya? Kimodi berpikir sejenak, harta yang bisa menembus Raja Tuhan tidak boleh diberitahukan kepadanya. Aku punya ide, kata Dick, mungkin itu ide yang buruk. Kamu berbicara tentang ide burukmu, kata Kimodi, wajahnya tidak terlalu tampan. Kami mengeluarkan suara dan berkata bahwa ada harta karun tingkat Raja Dewa di tebing salju yang menangis. Apakah menurutmu yang dari badai akan berlalu? Dici berkata sambil tersenyum. Yang lain adalah serigala putih dengan sarung tangan kosong, kamu adalah pengawal dengan sarung tangan kosong. Kimodi berpikir sejenak, dan segera berkata sambil tersenyum, jika dia pergi, dia akan dapat membantu kita menahan diri saat bertemu dengannya, ras manusia untuk disebut orang suci. Bahkan jika kita memberitahu dia bahwa kita mendapatkan harta karun itu dan ada sistem tentara, dia tidak akan berani mengambilnya, kata Dici sambil tersenyum. Kemudian mereka berdua pergi untuk menyebarkan berita, dan menargetkannya ke orang kuat yang mengenal putra penguasa kedua negara badai. Apakah dia akan pergi? Kimodi bertanya dengan bingung. Dia telah tinggal di puncak Roh Kudus begitu lama, dan ketika dia menemukan kesempatan seperti itu, dia tidak akan pergi, kata Dici sambil tersenyum. Manusia, kali ini kamu akan dikutuk. Kimodi berkata dengan getir. Pesawat lain dari jaringan api dan air. Yang mulia, saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak. Lebih baik jika Anda tidak pergi. Sebuah pembangkit tenaga listrik elemen angin yang terbungkus lapisan baju besi abu-abu menghadapi pembangkit tenaga listrik elemen angin yang dibungkus dengan baju besi emas pembicaraan. Berita ini tersebar di dalam klan elemental, dan waktunya sangat ketat, dan aku baru saja tiba tepat pada waktunya. Pangeran Armor Emas berkata, tidak banyak orang suci yang dapat mencapai tebing salju yang menangis sekarang, dan ada sistem tentara. Elemental beberapa orang kuat di klan berani menyakitiku. Bagaimana jika itu berita dari ras manusia? Orang kuat berarmor abu-abu itu berkata dengan cemas. Ayo pergi dan melihat-lihat dulu, aku sudah lama menjadi orang suci. Jika aku mendapatkan harta tingkat Raja Dewa itu mungkin kesempatan untuk terobosan. Pangeran menghela nafas, bahkan jika itu palsu, aku akan pergi dan melihatnya. Huan, kamu tidak perlu dibujuk. Saya harap pangeran akan memenangkan harta karun itu. Ji Huan, seorang pria berarmor abu-abu yang kuat, tidak punya pilihan selain memberkatinya. Di luar tebing salju menangis. Sebuah streamer terbang dengan kecepatan tinggi, yang merupakan Star Tower. Bai Zhensuo sekarang berada di tempat yang aman, dan semua anggota tim aman. Luo Feng mengangguk, lalu melihat ke depan dengan tegas, anggota tim saya, tidak ada yang hilang. Tuan, menurut informasi, tebing salju menangis selama periode ini adalah periode aktif. Zia di samping berkata dengan hormat. Tidak masalah, bahkan jika tebing salju menangis dalam masa aktif, itu tidak dapat merusak menara bintang. Luo Feng berkata dengan lembut, bahkan jika itu jatuh, aku hanya perlu menunggu sampai masa tenang, dan saya secara alami dapat membebaskan diri dari belenggu tebing salju yang menangis. Setelah terbang selama sekitar 5 menit, es tinggi muncul di depanku. Itu bagian depan. Luo Feng bergumam pelan, karena detektor Luo Feng sudah mendeteksi bahwa Polang berada di bawah es, tetapi Polang jatuh koma. Manusia, harta karun, dan dewa kehampaan sejati semuanya ada di sini, kamu serahkan detektornya. Sebuah istana seputih salju mini tergantung di atas kepala serigala yang patah, dan suara itu datang dari dalam.
Tentu saja, Luo Feng terkekeh pelan, kamu beri aku harta karun itu. Jika aku puas, aku akan memberimu detektornya, dan kamu bisa memberiku serigala yang patah lagi. Tidak, sebuah suara datang dari dalam istana, beri aku detektornya, dan aku berjanji dengan reputasiku bahwa aku akan memberimu harta dan dewa sejati Void. Kamu sedang bermimpi. Luo Feng berteriak dengan marah, jika kamu pergi dari sini dengan detektor, aku tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kalau begitu aku akan memberimu Void True God terlebih dahulu, lalu kamu akan memberiku detektornya, dan kemudian aku akan memberimu harta itu. Ada suara lain di istana. Tidak, jika kamu tidak memberikan harta itu terlebih dahulu, bagaimana aku tahu nilainya? Luo Feng berteriak dengan marah. Manusia, hari ini, kamu bisa melakukannya jika kamu bisa, atau kamu bisa melakukannya jika tidak bisa. Suara orang lain datang dari istana. Semburan kekuatan ilahi yang kacau menyapu, dan seluruh ruang dipenuhi dengan aliran udara yang kacau, itu adalah bidang kekacauan. Pada saat yang sama, dua sosok terbang keluar dari istana seputih salju, memandang menara bintang dengan jijik. Dua orang suci, kamu pikir kamu memiliki keuntungan. Luo Feng tertawa. Luo Feng juga mengerti bahwa, sebenarnya, kedua sosok itu adalah inkarnasi dari kekuatan suci, dan mereka juga waspada terhadap kartu truf atau pembantu Luo Feng. Manusia, serahkan detektornya. Inkarnasi ilahi dari paman ketiga, Kimodi, berkata. Itu dia, kamu memberiku serigala yang rusak dulu, dan kemudian kita semua akan mengirimkan inkarnasi kekuatan ilahi untuk bertukar harta dan detektor. Luo Feng tersenyum ringan, dengan cara ini, kita bisa melakukan banyak hal dengan mudah. Oke, kata Kimodi setelah beberapa saat. Serigala yang duduk di bawah es akhirnya terbangun. Setelah dia bangun, dia melihat inkarnasi kekuatan ilahi Kimodi. Dia segera terbang, dan dengan cepat menjauh dari kejauhan. Saya di sini untuk menjadi alat tawar-menawar untuk mengancam kapten. Setelah Polang selesai berbicara, dia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri. Serigala yang patah. Luo Feng berteriak dengan tenang. Serigala patah yang akan meledak segera berhenti dan menatap menara bintang dengan tak percaya. Kapten, tanyanya datar. Setelah mendapatkan jawaban setuju dari Luo Feng, dia berteriak, Kapten, jangan berdagang dengan mereka, mereka akan membunuhmu. Jangan khawatir, mereka belum bisa menggerakkanku. Luo Feng tersenyum ringan, dan kemudian berteriak dengan keras, Po Wolf, segera datang ke sini. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Dici menatap Polang, niat membunuhnya tidak tersamarkan. Tepat saat Polang hendak menjawab, Luo Feng memanggilnya lagi, dan dia harus terbang menuju menara bintang. Ketika dia tiba, menara bintang membuka pintu kecil dan Polang masuk. Luo Feng sangat gembira, akhirnya membuat Polang aman, dan kemudian menatap Kimodi dan Dici dengan mata tajam. Manusia, kamu bisa bertukar detektor. Kimodi berkata dengan dingin. Tentu saja, tetapi posisi ini tidak terlalu bagus, mari kita ubah. Luo Feng tersenyum. Manusia, apakah kamu akan kembali pada penyesalanmu? Kimodi bertanya dengan dingin. Ini bukan untuk menyesalinya, ini hanya untuk menyelesaikan transaksi ini dengan lebih baik. Luo Feng tersenyum, ini adalah pinggiran dari tebing salju yang menangis. Untuk kalian, bahkan jika kamu bertarung, kamu tidak akan jatuh dari tebing salju. Menangis salju dengan mudah. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Dici bertanya dengan dingin. Ubah saja lokasi perdagangannya. Jika Anda memiliki kekuatan, datang ke sini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, tetaplah di sini. Di dalam istana Putri Salju. Betapa gilanya, kata Dick. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kimodi berkata, kami tidak bisa tidak menindaklanjuti. Bajingan sialan. Dick memukul tanah dengan marah. Ayo pergi. Kimodi berkata dengan acuh tak acuh, aku lebih baik mati daripada hidup dalam rasa malu seperti ini. Oke, Dici mengangguk, tapi kita masih belum tahu apakah ada orang suci kuat lainnya di menara itu. Ingatkan dia. Kimodi tersenyum dan mengumpulkan kekuatan sucinya, dan kemudian menabrak Bingling yang tinggi, yang jatuh ke tanah dengan suara keras. Ayo pergi. Kimodi memanggil, dan istana seputih salju berubah menjadi pita, mengejar Luo Feng. Pada saat ini, di sisi lain tebing Weeping Snow, sebuah istana emas terbang di pinggiran Cliff of Weeping Snow.
Ya, Pangeran Jinjia tiba-tiba melihat ke satu arah, ada sesuatu yang bergerak, pergi dan lihatlah. Yang mulia, hati-hati dengan jebakan, sebuah pembangkit tenaga listrik elemen angin mengingatkan. Bahkan jika ada bahaya, mengapa aku harus takut? Pangeran berlapis emas tertawa pelan, dan istana emas bergerak menuju target dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Luo Feng sudah melompat dari tebing salju menangis. Merasakan hisapan tebing salju menangis, dia akhirnya memilih tempat di mana menara bintang hanya bisa menahan isapan dan berhenti. Setelah beberapa saat, istana seputih salju berhenti tidak jauh dari menara bintang. Manusia, apakah kamu memilih tempat ini? Kimodi bertanya dengan keras. Itu benar, hisap di sini tepat. Luo Feng tersenyum, serahkan harta itu, jika tidak, kamu tidak akan pernah ingin melarikan diri dari sini. Kamu pikir kami bisa ditangkap di sini? Dici mencibir, kamu juga meremehkan kami. Saya merasa itu tepat. Setelah Luo Feng selesai berbicara, bagian bawah menara bintang tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap yang kuat, yang secara langsung menarik istana seputih salju, dan langsung mengguncang istana seputih salju. Manusia, apa yang kamu lakukan? Kimodi ingin membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri, dan segera berseru, menaramu adalah, sebenarnya, harta karun tingkat raja. Hahaha, bagaimanapun, aturan tertinggi tahu rahasia ini, dan banyak orang kuat juga mengetahuinya, dan itu tidak buruk untukmu. Luo Feng tertawa pelan, apakah tidak mungkin untuk membebaskan diri? Bajingan, manusia sialan, hentikan aku. Dici meraung dengan marah, bukankah kamu mengatakan kamu menginginkan kesepakatan? Mengapa kamu membunuh kami jika kamu menembak kami? Luo Feng tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengarnya, jadi dia hanya bisa berkata, ternyata ada juga orang bodoh yang disebut orang suci. Ini membuat Dici semakin marah. Ras elemental dan ras manusia sama-sama bermusuhan, dan menegosiasikan kesepakatan dengan musuh memiliki kemungkinan untuk membunuh orang dan mencuri barang. Bahkan jika Luo Feng tidak bergerak sekarang, Kimodi dan Dici pasti akan bergerak nanti, jadi Luo Feng menyebut Dici bodoh. Awalnya, daya isap tebing salju menangis telah mencapai batasnya. Kimodi memandang menara bintang tidak jauh dengan cemas, sekarang dengan daya isap menara ini, itu adalah sulit bagi kita untuk membebaskan diri. Dici menatap Kimodi dengan mata kesal, jika aku tidak membutuhkanmu, aku bersumpah akan membunuhmu. Melihat ekspresi jelek Kimodi, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya membentang dari tubuh Dici. Tanaman merambat menjadi lebih besar dan lebih tebal dalam sekejap, dan membentang keluar dari istana seputih salju, mencoba meraih tebing-tebing salju menangis. Tetapi begitu tanaman merambat membentang, mereka tidak tahan dengan isapan ganda menara bintang dan tebing salju yang menangis, dan mereka semua jatuh ke menara bintang. Sialan, Dik jatuh ke tanah dengan marah. Mari kita bekerja sama untuk melawan. Gerakan di sini mungkin sudah mencapai negara badai. Tunggu, jika dia datang, kita masih punya kesempatan. Wajah Kimodi sangat jelek. Jangan katakan apakah orang itu akan mengambil risiko atau tidak. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak membantu kita. Dici berkata dengan pahit, peluang ini terlalu tipis, itu benar-benar ada hikmahnya. Selanjutnya, istana seputih salju perlahan-lahan tertarik ke menara bintang. Meskipun Kimodi dan Dici mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari isapan, mereka hanya memperlambat kecepatan isap. Akhirnya, istana seputih salju ditelan ke menara bintang. Luo Feng tersenyum ringan, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan lingkungan untuk bertarung. Aku tahu itu ketika aku masih di sekolah dasar di zaman bumi. Apakah kedua orang ini benar-benar orang suci yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir? Tuan itu terlalu pintar. Morosa dengan cepat tersanjung. Mereka terlalu percaya pada kekuatan mereka sendiri, dan singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatan mereka. Luo Feng tersenyum, Morosa, ingat, tidak peduli orang kuat macam apa yang kamu temui, jangan ceroboh. Ya Tuan, hebat. Sesosok tiba-tiba terdengar, dan ada juga dua suara yang mirip dengan tepuk tangan. Siapa? Luo Feng menggunakan detektor aslinya, tetapi sekarang dia segera menyalakan detektor yang diambilnya dari Kiana, dan segera menemukan istana emas di kejauhan. Elemen angin disebut Santo, Luo Feng mengerutkan kening, dan itu tiga di tempat pertama. Manusia, serahkan harta istanamu, kalau tidak kamu tidak akan bisa melarikan diri dari sini.
Sebuah suara dengan tawa terdengar. Mengapa kamu pikir kamu tidak bisa menghentikanku? Luo Feng mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Jika kamu tidak mau, maka tetaplah di bawah untukku. Pada saat yang sama suara itu terdengar, seberkas cahaya menghantam menara bintang. Karena menara bintang dipengaruhi oleh isapan tebing salju menangis, itu tidak mungkin untuk menghindari pukulan ini. Kiang, menara Xingchen menerima pukulan keras. Meskipun menara Xingchen tidak mengalami kerugian apapun, menara Xingchen jatuh puluhan meter. Kita akan jatuh. Luo Feng berkata dengan wajah serius, jika mereka terus menyerang. Apakah tuannya tidak bisa membebaskan diri? Morosa juga bertanya dengan penuh semangat. Sulit. Luo Feng mengerutkan kening, jika tidak ada yang mengganggu, aku masih bisa melepaskan diri dari gaya hisap dengan energi pemecah raja, tapi... Kalau begitu mari kita tunggu masa aktifnya lewat di bawah. Saran Morosa. Mungkin mereka tidak bisa menunggu, dan mereka akan memanggil Raja Dewa untuk datang kepada kita. Luo Feng mengerutkan kening, ini masalah besar. Tidak bisakah kita meminta bantuan Raja Dewa? Tanya Morosa. Kurasa tidak. Luo Feng menghela nafas pelan, mereka disebut orang suci dan memiliki kesempatan untuk melihat Raja Dewa. Aku adalah dewa sejati yang abadi, dan aku tidak bisa melihat Raja Dewa. Tapi jangan jadi pesimis, mungkin mereka juga tidak akan melihatnya, kepada Raja Tuhan. Morosa tahu bahwa Luo Feng menghibur dirinya sendiri dengan kebohongan yang penuh celah, tapi Morosa hanya mengangguk sedikit. Serangan menghantam menara bintang satu demi satu, membuat Luo Feng benar-benar tidak dapat berjuang. Pada akhirnya, Luo Feng tidak lagi bisa melepaskan diri dari isapan tebing salju menangis. Rencana kita tidak buruk, tapi aku tidak menyangka mereka masih memiliki pembantu di belakang. Luo Feng menghela nafas pelan. Jika mereka semua berada di istana yang sama, kami akan memilih untuk berdagang dengan mereka lebih dalam. Morosa juga menghela nafas, mereka mungkin tidak dapat melepaskan diri dari hisapan ganda menara bintang dan tebing salju yang menangis. Beberapa orang itu seharusnya tidak menjadi penolong yang ditemukan oleh dua orang suci yang dinyatakan sebagai orang suci, kata Luo Feng. Mungkinkah Seng Seng, yang kebetulan berada di dekat tebing salju menangis, tidak akan seberuntung itu? Morosa juga bertanya-tanya. Tidak ada gunanya membahas ini, mari kita cari cara untuk keluar dari tebing salju yang menangis ini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke dasar tebing yang mendekat secara bertahap. Bang! Menara bintang jatuh dengan keras ke tanah, dan tanah tebing salju menangis juga tertutup es dan salju, dan esnya padat. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mengambil satu langkah ke depan, langkah selanjutnya adalah mencapai ruang lain di Menara Xingchen, di mana seorang wanita kuat sedang duduk diam, itu adalah Bro Wolf. Kapten, Po Wolf berdiri dan berteriak keras. Tidak apa-apa, serigala yang patah. Luo Feng tersenyum. Kapten, saya menahan tim. Mata Bro Wolf berbinar, dan akan mengalir keluar. Ini membuat Luo Feng sedikit tidak terduga, bahwa serigala yang patah dengan kepribadian biasa sebenarnya memiliki sisi seperti itu. Po Wolf, ini bukan salahmu, bukankah lebih baik sekarang? Luo Feng tertawa. Polang tidak tahan lagi, dia bergegas dan memeluk Luo Feng. Kapten, aku sangat takut kamu jatuh. Kedua kakak laki-laki itu jatuh cinta padaku, dan aku tidak ingin melihat salah satu dari kita jatuh. Petik 2. Luo Feng menepuk punggung Polang dengan ringan, bocah bodoh, kaptenmu luar biasa. Selama aku menjadi kapten untuk 1 hari, aku tidak akan pernah membiarkan salah satu dari kalian jatuh. Kapten, Polang dalam suasana hati yang lebih baik, masih memegang erat-erat Luo Feng di kedua tangannya, mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Feng. Apakah kamu tahu mengapa aku dipanggil Polang? Aku tidak tahu, kata Luo Feng. Mantan kapten saya dipanggil Dazai dan Werewolf. Mereka seperti kakak laki-laki saya, dan mereka sangat baik kepada saya. Kepribadian saya tidak seperti ini. Saya adalah gadis yang relatif sederhana saat itu. Nama saya Ziyi saat itu. Po Wolf memejamkan mata dan berkata perlahan, kemudian pertempuran gagal, mereka jatuh untuk melindungi saya dan anggota tim lainnya agar tidak pergi, dan menara emas sumpah diberikan kepada saya oleh kapten. Sejak itu, nama saya diubah menjadi Polang, dan karakter saya menjadi semakin aneh. Dua dewa sejati Void lainnya yang diselamatkan kemudian tumbuh menjadi dewa sejati abadi, dan nama tim tersebut bernama Polang. Mereka adalah pembangkit tenaga yang hebat.
Luo Feng berkata dengan emosi, Po Wolf, kamu telah menderita terlalu banyak. Kepergian kedua kapten telah memberikan pukulan besar bagimu, kan? Pembangkit tenaga kekuatan dewa sejati abadi. Sekarang, kamu harus belajar untuk tumbuh sendiri. Masa lalu akan membuatmu lebih kuat, tetapi itu juga akan membayangimu. Sudah waktunya bagimu untuk keluar dari pengalaman menyedihkan ini. Luo Feng dengan lembut mendorong Polang menjauh dan menepuknya. Dia menepuk bahunya, kamu harus menjadi lebih kuat, kamu bukan lagi serigala yang patah, dan kamu tidak bisa menjadi kain ungu murni. Polang memandang Luo Feng dan berbisik pelan, Zi berjalan keluar dari bayang-bayang Polang masa lalu. Kapten, beri aku nama. Polang memandang Luo Feng, tersenyum seperti bunga. Rumput anggrek, rumput dengan vitalitas ulet, dapat mekar bunga-bunga indah. Bunga kembang sepatu, melambangkan kelembutan. Luo Feng tersenyum, di masa depan, Anda akan disebut anggrek kembang sepatu, yang melambangkan kelembutan dan keuletan. Jinlan, Polang terus berbisik pelan, tapi tanpa disadari auranya menjadi lebih kuat. Iya, Luo Feng menatap Polang dengan heran. Ini akan segera menerobos. Po Wolf menutup matanya, dan dengan sapuan jarinya, dia membuka jalan sementara di alam semesta kecil. Dia membuka matanya dan berkata, terima kasih, Kapten. Mulai sekarang, saya akan dipanggil Jinlan, dan saya tidak akan lagi menjadi serigala yang rusak. Jalan terang dan gelap saya telah ditembus, dan saya akan pergi ke alam semesta kecil untuk membuat terobosan. Luo Feng tersenyum, pergi. Jinlan tersenyum, seperti bunga yang mekar, dia mengambil langkah, memasuki alam semesta kecilnya, dan pergi ke alam semesta kecilnya sendiri di atas matahari. Keluar dari bayang-bayang masa lalu, Jinlan akan memiliki masa depan yang cerah. Luo Feng menghela nafas, aku harap dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.